lagi bersama saya di Satu Second Motovlog. Di sore hari ini masih dengan konten yang sama. Mana sisi Maxi? Ini udah jarang banget ya. Ya paling seminggu sekali, seminggu dua kali dipakai. Kalau buat harian tuh si Maxi itu jarang tak pakai. Soalnya yang pertama tuh udah musim hujan. Terus yang kedua, ini emang motor itu enaknya buat Sabtu atau Minggu, atau kalau ada acara itu pergi sama teman-teman gitu, enaknya itu pakai si Maxi ini. Kalau buat harian pergi ke rumah temen dan yang lain-lain, enak pakai motor yang lainnya. Sebenarnya itu ini bisa banget buat harian tuh bisa. Soalnya spek harian touring ini bisa banget buat harian. Tapi kalau buat harian kalau buat cuma pergi-pergi deket gitu pakai ini tuh agak gimana ya, repot lah. Soalnya mana sini juga nggak enak sama tetangga juga kalau wirawiri pakai ini. Jadi paling Sabtu Minggu atau kalau lagi ngumpul-ngumpul sama temen tuh lagi pakai si Maxi ini. Dan pada banyak yang tanya tentang stabilizer yang aku pasang di si Maxi ini. Nah itu tepatnya di bawah. Stabilizer ini aku pakai merek X-Line. Dan pada banyak yang tanya tuh harganya berapa bang? Dan fungsinya tuh berfungsi dengan semestinya atau cuma variasi aja? Oke, ini aku jawab. Harganya tuh stabilizer X-Line ini harganya tuh 400.000. Itu belum sama pasang ya. Kalau pasangnya aku kemarin sama radiator R25 itu sekalian ya. Sekalian satu hari itu aku pasang di Custom tempatnya temanku Mas Yovan. Itu aku pasang di situ. Itu cuma buat plat aja, tapi harus disesuaikan ke bodi kalian. Untuk cara pemasangannya tuh udah ada di video yang sebelumnya. Ini aku bahas fungsinya. Fungsi stabilizer ini sekalian nyore toh, jawab pertanyaan dari kalian. Ini tuh fungsi ya, ini ada 20-an klik, 20 lebih lah. Ini kalau harian tuh aku pakai 8 klik aja. Ini untuk harian aku pakai 8 klik aja, soalnya udah lumayan keras ya. Itu kan fungsinya cuma buat ngerasin stang. Ini ada 20-an lebih, aku putar 8 kali ke arah ke berat. Soalnya kalau lebih dari itu tuh aku pakai 10 itu pernah nyoba tuh terlalu berat kalau buat harian kayak gini. Kalau buat nyelip-nyelip. Tapi kalau buat touring-touringan gitu biasanya aku setel antara 10 sampai 15-an. Biar si stang itu nggak begitu ringan banget. Soalnya kalau terlalu ringan tuh ngobet ya, istilah itu ngobet atau nggak stabil gitu. Jadi enak itu agak berat tapi nggak terlalu berat. Kalau buat harian gini enaknya yang sedang-sedang aja. Terus kalau buat touring tuh biasanya itu aku pakai 8 sampai 15 klik, tergantung selera kalian aja. Ini udah cukup banget berat kalau buat harian. Harian tuh cocoknya di bawah 10 klik kalau aku tuh di bawah 10 klik. Soalnya biar nyaman aja kalau nyelip-nyelip atau buat belok-belok tuh enak kalau di bawah 10 klik. Kalau di atas itu terlalu kaku menurutku. Ini fungsi semua. Ini fungsinya tuh buat biar stang itu nggak terlalu ringan. Ini kalau aku nolin, kalau di setel di paling ringan itu puternya ke arah, kalau udah kepasang gini ya puternya ke arah kiri. Puternya ke arah kiri atau ke arah ke bawah. Kalau beratin diputar ke atas atau ke arah kanan. Itu semakin ke kanan semakin berat. Dan pada banyak yang tanya belinya tuh di mana? Aku dapet ini kemarin di Bukalapak, cari aja di Bukalapak. Aku kemarin tuh dapet itu iseng-iseng ya, jadi nggak sengaja coba nyari-nyari stabilizer yang agak murah dan tentunya berfungsi ya, nggak cuma buat pajangan aja. Kan ada yang stabilizer cuma buat pajangan aja, itu biasanya tuh harganya sekitar 100 ribuan. Itu nggak terlalu fungsi kalau menurutku loh. Tapi untuk pajangan aja
Yang 100 ribuan itu kalau masih bawaan, belum dioprek. Kalau dioprek kan biasanya ditambah berat toh. Itu udah sesuai keinginan yang ngoprek itu. Kalau masih standar kalian beri yang 100 ribuan itu nggak terlalu berpengaruh kalau menurutku loh. Itu temanku juga ada yang pakai yang 100 ribuan itu, tak coba tuh juga sama aja, nggak pengaruh banget, nggak bisa di setel juga. Jadi ya berarti cuma segitu-segitu aja. Kalau ini 400 tuh harganya juga lumayan ya, nggak begitu mahal banget. Pasarannya itu sekitar, kalau RCB itu hampir 1 jutaan ke atas. Pokoknya RCB 1 jutaan ke atas, KTC juga sama 1 jutaan ke atas. Tapi kalau merek-merek RCB sama KTC itu nggak bohong ya, kualitas itu nggak bohong. Jadi emang bener-bener bagus banget kalau buat harian atau buat balap. Itu kan peruntukannya buat balap ya. Kalau aku kan cuma buat harian, yang penting tuh perawatannya aja, biar sealnya itu nggak gampang bocor. Kalau yang ini tuh panjangnya kalau nggak salah tuh 200 300, nantilah tak tulis di sini panjangnya berapa milimeter. Ini yang versi panjang, bukan yang versi pendek. Kan ada dua versi, yang versi pendek dan versi yang panjang. Kalau yang versi pendek itu biasanya dipasangi di sini, di dekat komster sini, di bawah speedo. Itu biasanya dipasang di situ. Kalau yang versi pendek, akan cuma nyari simple aja ya, biar nggak terlalu kelihatan. Biar istilah itu motor itu terkesan standar lah, nggak begitu neko-neko banget. Jadi aku selipin di sini, pilih warna hitam. Kenapa aku pilih warna hitam tuh? Soalnya di Celery kemarin tuh yang promo tuh cuma warna hitam sama gold kayak gini. Yang lainnya nggak pas promo, jadi aku belinya hitam aja. Pokoknya masuk lah sama motor ini kan hitam, velgnya RCB emas, jadi ya nggak begitu nabrak. Dan ini ada customan sedikit. Ini soalnya dibalik, pemasangan itu dibalik. Si posisi penariknya itu dibalik supaya setelannya ini bisa berada di luar. Kalau nggak dibalik, ini setelan kompresinya ini ada di dalam. Biar nggak ribet aja dibalik kayak gini. Dan si Max ini udah pakai 2 stabilizer. Yang pertama stabilizer kayak gini, yang kedua adalah stabilizer shock. Stabilizer shock tuh aku pakai merek KTC yang harganya 250 ribuan. Itu juga lumayan berfungsi banget. Motornya jadi lebih stabil lah, nggak nganan ngiri. Dan banyak yang tanya kalau stang itu biasanya suka geol-geol. Enggak, kalau ciri khasnya making tuh biasanya suka geol-geol. Tapi bejo-bejan ya, istilah itu bejo-bejan tuh ya keberuntungan lah, beruntungan masing-masing. Beruntungan masing-masing, soalnya itu di temenku tuh enggak nganan ngiri ya stangi kalau dilepas tangan tuh. Kalau ini Max ini nganan ngiri, pokoknya enggak stabil lah. Terus tak pakein si stabilizer ini, fungsinya biar stang itu nggak gedek, istilah itu gedek. Oke, dicoba aja, biasanya tuh suka gedek. Pokoknya stabil lah, pakai stabilizer ini tuh stangnya jadi anteng banget. Kalau buat pelan-pelan kayak gini tuh stabilizer tuh agak nggak berpengaruh ya. Biasanya tuh pengaruh itu kalau lagi kecepatan tinggi. Kalau lagi kecepatan tinggi itu berpengaruh banget. Soalnya kenapa? Biasanya tuh stang itu suka nganan ngiri gitu. Dan untuk meminimalisirnya tuh pakai stabilizer yang kayak gini. Stabilizer shock kayak gini. Ini ada banyak varian dan ada banyak harga. Bisa kalian sesuaiin sesuai budget Anda. Kalau aku pakai yang X-Line ini. Ini mereknya X-Line. Tapi nggak kelihatan tulisan X-Line itu ada di bawah. Jadi samar-samar lah. Ini hampir mirip seperti RCB atau KTC. Jadi nggak kelihatan kalau merek itu X-Line. Oke, sekian aja review stabilizer ini. Ini menjawab pertanyaan kalian. Stabilizer ini berfungsi dengan baik atau enggak? Dan untuk selama ini itu berfungsi dengan baik. Dan pas crash si Maxi ini juga nggak ngapa-ngapa. Stabilizer itu
masih normal seperti semula, pokoknya nggak rusak lah. Itu beruntung banget. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan project yang terbaru dari Simex ini. Ini bakal ada project yang baru lah, pokoknya dikit-dikit nyicil part lah istilahnya.